Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekalian, kita akan coba lagi untuk membahas soal yang lain. Di sini ada sebuah mobil, mula-mula diam, kemudian mobil itu dihidupkan dan mobil bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Setelah mobil bergerak selama 10 sekon, mesinnya dimatikan. Mobil mengalami perlambatan tetap dan mobil berhenti 10 sekon kemudian. Nah, jarak yang masih ditempuh mobil mulai dari saat mesin dimatikan sampai berhenti adalah, nah ini kalau ada soal GLBB seperti ini, mending kita buatkan grafiknya dulu biar gampang begitu, biar biar tervisualisasi begitu. Nah, ini ya, ini adalah grafiknya yang sudah saya buatkan. Nah, ini semoga teman-teman bisa memahami ya maksud dari grafik ini. Ini saya membuat grafiknya berdasarkan soal begitu. Nah, mungkin teman-teman bisa pause dulu kalau misalkan teman-teman butuh waktu untuk mencerna grafiknya ya. Tapi ya kira-kira grafiknya adalah seperti ini begitu ya. Nah, kalau misalkan sudah mengerti dengan grafiknya, di sini kan yang ditanya jarak yang ditempuh mobil mulai dari saat mesin dimatikan sampai berhenti adalah, nah, di sini ya berarti yang kita cari tuh dari titik yang ini sampai titik ini yang kita cari itu jaraknya. Nah, kalau kita mau mencari jarak dalam GLBB begitu kan, kita kan tahu bahwa rumusnya adalah S sama dengan VO dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, kalau merujuk dari grafik ini, S-nya kan yang mau kita cari, T-nya udah kita ketemuin ini. Dari titik ini ke titik ini berarti waktunya berapa nih? Interval waktunya berapa nih? 10. Jadi T-nya udah kita tahu ini 10 nih. T-nya 10. Nah, A-nya kita nggak tahu. A-nya kita nggak tahu. T-nya ya tadi udah kita ketahui begitu. Nah, VO-nya juga kita nggak tahu nih ya, VO. Nah, VO ini kan titik ini nih. VO ini kan titik yang ini nih. Nah, VO ini bisa kita cari loh sebenarnya. Dengan cara apa? Dengan cara kita mencari VT dari yang titik 0 sampai titik 10. Kan titik 0 sampai 10 kita udah tahu nih akselerasinya. Kita bisa cari VT-nya ini. Nah, karena VT-nya itu ini, yang mana kebetulan adalah VO-nya si ini juga, maka bisa kita cari tuh dari VO dari si ini ya, dari VT-nya yang ini. Nah, kita coba cari dulu deh. Oke, ya. Kita coba cari dulu. Nah, ini ya. Ini kan berarti informasi yang kita ketahui A-nya 2 meter per second kuadrat ya. Terus T-nya 10 ya, ini intervalnya 0 sampai 10. Itu kan interval waktunya 10 sekon ya. Jadi ini 10 detik. Terus apalagi yang kita ketahui ya? VO-nya kita ketahui 0. Ini kan di sini nih, titik awalnya sini ya. Berarti kan sini 0 nih, 0 meter per second. Nah, kita cari VT. VT itu kan rumusnya, VT itu kan sama dengan VO plus A kali T. VO-nya berapa? VO-nya 0, A-nya 2, T-nya 10. Berarti di sini VT-nya 20 meter per second. Berarti di sini ya, di titik ini ya, kecepatannya itu 20 meter per second. Nah, karena kita sudah ketahui titik ini tuh ternyata kecepatannya 20 meter per second. Nah, berarti kita sudah bisa cari nih sebenarnya jaraknya. Kan tadi saya instruksikannya bahwa kalau untuk mencari jarak itu pakai rumus ini ya. VU dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, kalau kita sudah punya grafiknya ya, sebenarnya kita bisa bikin loh suatu satu bangun datar yang sebetulnya dengan mencari luasnya itu mencerminkan jarak yang ditempuh oleh si mobil. Maksudnya apa sih? Aduh, saya nggak ngerti. Jadi begini. Jadi kan kita tahu bahwa rumus dari jarak itu rumus lainnya ya, itu V dikali T. Nah, ini kan sebetulnya kalau kita perhatikan lebih cermat, ini kan sebetulnya yang di dalam ini luas 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 bangun ini kan sebetulnya adalah jarak yang ditempuh oleh
si mobilnya. Nah, sehingga kita sebenarnya bisa cari jarak yang ditempuh oleh si mobil dengan kita mencari luas segitiga ini. Ini kan bentuknya segitiga nih kalau digambar. Nih kalau misalkan saya gambar lagi, bentuknya kan segitiga. Nah, dalamnya ini sebetulnya jarak nih, ya. Karena rumus dari jarak adalah V dikali T. Nah, ini kan V awalnya udah kita ketahui dan juga T-nya juga sudah kita ketahui. Nah, berarti kan kalau kita gambar lagi di sini ya, ini berarti alasnya berapa nih? Ini 10 nih. Karena kan dari 10 ke 20 interval waktunya 10 detik. Nah, terus tingginya juga kita ketahui. Ini kan di titik ini 20 ya. Berarti kalau ditarik garis bawah set, ya kan ke bawahnya juga 20. Ini sebenarnya juga menunjukkan tingginya, tinggi dari si segitiga ini, 20 ini. Jadi sebenarnya ketahuan nih tingginya itu 20. Nah, berarti ya untuk mencari dalamnya ini kan segitiga ya bentuknya. Rumusnya A dikali T dibagi 2. Ya alasnya 10, tingginya 20 dibagi 2. Nah, berarti ini bisa kita coret nih. 20 dibagi 2, 10. 10 kali 10 adalah 100 meter. Berarti jarak yang ditempuh mobil mulai dari saat mesin dimatikan hingga berhenti adalah 100 meter. Ya. Nah, teman-teman sekalian ini memang cara cepatnya begitu ya. Kalau misalkan teman-teman nggak punya terlalu banyak waktu, ya hanya punya sedikit waktu, misalkan lagi ulangan, nah teman-teman bisa gunakan rumus ini, kita bisa gunakan cara ini. Cuman kalau memang kita, aduh saya nggak percaya deh, takutnya salah kalau pakai cara cepat yang kayak gini. Nah, teman-teman bisa gunakan cara yang konvensional ya, atau dengan kata lain menggunakan rumus GLBB yang sudah teman-teman pelajari ya, seperti seperti S sama dengan VO dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, itu teman-teman bisa gunakan juga. Cuman ya kalau mau cepetnya yang mending pakai cara ini ya. Jadi ya sekali lagi teman-teman, jarak yang ditempuh mobil mulai dari saat mesin dimatikan sampai berhenti adalah 100 meter. Terima kasih telah menonton, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.